Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhawati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebelum kajian ini kita mulai seperti biasa, mari kita kembali sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya sholat subuh, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhawati fid din, para pemirsa, a'azzani Allah wa iyyakum. Terakhir pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari al-hiwar as-tsani ba. Ya. Al-hiwar as-tsani terdiri dari dua hiwar, al-hiwar as-tsani alif, kemudian al-hiwar as-tsani ba. Ya, dan alhamdulillah kita sudah mempelajari al-hiwar as-tsani alif dan ba ini beserta dengan mufradat dan tadribnya, ya. Dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki al-hiwar as-salis, al-hiwar as-salis atau al-muhadatsatu as-salisatu, ya. Al-hiwar as-salis ini juga terdiri dari dua hiwar, dua percakapan, yaitu al-hiwar as-salis alif dan al-hiwar as-salis ba, ya. Bagi yang punya buku bisa dibuka di halaman, ada cetakan yang halaman 6, kemudian ada cetakan juga yang halamannya halaman 4. Ya, intinya al-hiwar as-salis alif sekarang, ya. Nah, di sini ada dua hiwar. Yang pertama hiwar, kita lihat di sini ada sekelompok laki-laki atau mudzakkar. Kemudian al-hiwar as-salis ba itu sekelompok, ya, wanita, ya, atau muannas, ya. Dan tentu nanti akan kita lihat di sini nanti perbedaan ketika kedua kelompok ini bercakap-cakap, ya, terutama di masalah dhamairnya atau masalah kata gantinya. Taib, kita mulai al-hiwar as-salis alif. Unzur wastami' wa'id. Taib, hadzal hiwar yaduru baina Ahmada wa Badr wa al-akh, ya. Jadi di sini ada 3 orang, ya. Ada 3 orang yang bercakap-cakap, yaitu Ahmad, kemudian Badar, kemudian Al-Akh, ya. Taib, qala Ahmad, assalamualaikum. Badar, waalaikumsalam. Ahmad,
hadza akhi huwa mudarrisun. Ya, Badr ahlan wa sahlan. Ahmad hadza sadiqi huwa muhandisun. Al-akh ahlan wa sahlan. Ahmad ma'as salama. Badr ma'as salama. Ya, maratan tsaniyah. Ya, Ahmad assalamu alaikum. Badr wa alaikumus salam. Ahmad hadza akhi huwa mudarrisun. Badr ahlan wa sahlan. Ahmad hadza sadiqi huwa muhandisun. Al-akh ahlan wa sahlan. Ahmad ma'as salama. Badr ma'as salama. Taib, al-an nanzur ila al-mufradat. Ya, sekarang kita lihat mufradatnya. Sebenarnya percakapan ini masih sangat-sangat sederhana, ya, dan kata-kata yang dipergunakan juga ya masih sangat-sangat sederhana, ya, dan masih sangat mudah, ya, kata-kata yang yang dipergunakan di hiwar ini, ya. Taib, kita lihat. Hadza akhi huwa mudarrisun. Taib, ma mana hadza akhi? Ini adalah saudaraku. Naam, hadza akhi, ya. Hadza ini namanya hadza. Ini artinya ini, ya. Kalau bahasa Inggris, ya, this. Ya, hadza ini namanya ismul lil qarib. Ya, jadi hadza, ya, hadza ini salah satu ismul isyarah lil qarib, ya, isim isyarah, ya, lil qarib ini yang menunjukkan kepada yang dekat, ya. Jadi isim isyarat, ya, isim isyarat, kemudian lil qarib menunjukkan kepada yang dekat, ya. Dan hadza ini, ya, ini lil mudzakkar. Ya, ini lil mudzakkari, ya, atau untuk laki-laki, ya. Taib. Contohnya di sini, hadza akhi, ya. Nah, akhi ini asal katanya dari mana? Akhun, ya. Akhun. Ini asalnya, ya. Dia bertanwin. Ya. Dia bertanwin karena tidak pakai alif dan lam, tidak pakai al. Tapi kalau ada alif dan lam atau alnya, maka apa? Al-akhu. Ya. Ini alamat isim, tanda isim. Ini juga tanda isim. Ya. Kalau dia tidak pakai alif lam, maka dia bertanwin. Ini alamat isimnya. Ya. Tapi kalau dia pakai alif lam, ya, maka dia tidak bertanwin. Ya. Konsekuensi maknanya juga berbeda-beda. Kalau dia tidak pakai alif lam, kemarin namanya apa? Nakiroh. Ya, kita ulangi lagi, ya. Apa-apa. Namanya nakiroh. Ya. Apa artinya nakiroh? Tidak definitif. Ya. Kemudian kalau pakai alif lam namanya apa? Naam.
Kalau pakai alif lam namanya ma'rifatun. Ya. Atau apa? Definitif. Taib. Ya. Nah, ini akhun ini atau al-akhu ya. Kemudian ditambahkan di belakangnya yaul mutakallim ya. Ya, ini ya namanya yaul mutakallimi. Ya, namanya yaul mutakallimi. Jadi dari kata akhun jadi akhi. Ya. Ya, jadi kata akhun jadi akhi. Artinya apa kemarin? Yaul mutakallim. Kepemilikan, ya. Jadi akhun seorang saudara. Al-akhu saudara tersebut atau saudara itu. Akhi saudaraku. Ya. Baik, kemudian akhi ini ya kalau ditambahkan yaul mutakallim ya tidak boleh pakai tanwin lagi, kemudian tidak boleh pakai alif dan lam lagi karena ini sudah ma'rifah. Ya, di sini sudah ma'rifah, sudah ada tanda-tandanya di sini. Ya, taib. Kemudian selanjutnya akhun ini adalah muzakkar apa muannas? Muzakkar. Nah, maka kita pakai isim isyarah hadza. Ya, nanti ada lagi untuk ke muannas ya. Insyaallah kita pelajari di al-hiwar ats-tsalis ba. Ya, ini dulu kita pelajari. Jadi hadza ini ismul isyarati lil qarib. Jadi isim isyarat namanya. Isyarat itu bahasa Indonesia disadur dari bahasa Arab, dari sini isyarat. Ya. Asal katanya nanti ada lagi, ini isim masdar namanya. Dari kata kerja asyara yushiru, ya. Asyara telah menunjuk, yushiru sedang menunjuk. Isyara isyarat ya sudah dalam petunjuk gitu ya. Sudah disadur ke dalam bahasa Melayu. Taib. Hadza akhi, huwa mudarrisun. Ya, huwa mudarrisun. Taib, huwa mudarrisun. Taib, huwa ini apa? Dhamirun muttasil atau dhamirun munfasil? Naam, huwa ini adalah dhamir dhamirun munfasilun. Ya. Huwa muzakkar apa muannas? Naam, lil muzakkar. Atau untuk laki-laki ya. Lil muzakkari. Ya. Jadi dhamir ini KG. Apa itu KG? Kata ganti. Kemudian ini munfasil ini terpisah. Kemudian lil muzakkar ini untuk muzakkar ya atau untuk apa? Laki-laki. Ya. Nah, huwa ini dhamirun munfasil lil muzakkar. Ya. Nanti ini ada macam-macamnya juga. Dia seorang laki-laki, dia dua orang laki-laki, mereka laki-laki. Ya, kemudian dia seorang wanita, kemudian dia dua orang wanita, kemudian mereka wanita, ya. Jadi kalau dalam ilmu saraf itu nanti kita pelajari huwa, huma, hum. Ya, huwa, huma, hum. Ya, hiya, huma, hunna. Ya, itu. Ya, jadi huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma,
antum, anti antuma, antunna ana nahnu. Ya, ini namanya dhamirun munfasil. Nah, ini namanya damir munfasilil mudzakkar, ya. Jadi huwa Muhammad, huwa Zaidun, huwa rajulun. Ya. Dan seterusnya, ya. Taib, damirun munfasilil mudzakkar. Taib, kemudian ini mudarris. Ya, apa artinya? Mana mudarris? Guru laki-laki. Naam. Mudarris. Mudarrisun, ini namanya mudarrisun, artinya apa tadi? Guru laki-laki. Naam, pengajar ya. Pengajar atau guru laki-laki, ya, atau bisa juga dosen bisa, ya, guru bisa, ya, dan seterusnya. Taib, mudarrisun ini kalau dalam ilmu sharaf ini disebut sebagai apa? Naam. Apa, Akhirnya? Ismul fa'il, ya. Ismul. Naam. Ini namanya ismul fa'il. Ya, jadi ini bukan asli dari sono. Tapi ini diambil dari kata kerja. Ya, ini diambil dari kata kerja. Jadi asalnya mudarrisun ini adalah kata kerja, bukan isim asalnya. Ya. Asalnya kata kerja dari mana? Ala wazni fa'ala yufa'ilu. Naam, ya. Asalnya darrasa yudarrisu fi'il amrnya darris. Isim fa'ilnya apa? Kelihatan nggak di sini? Naam, ya. Jadi ini asalnya mudarris, ini isim, namanya isim fa'il. Fa'il itu artinya pelaku, ya. Fa'il itu artinya pelaku, artinya pengajar, yang mengajar, ya. Taib, asalnya ini dari kata kerja, ya. Darrasa, ini namanya fi'il apa? Darrasa fi'lul madhi atau apa? Lampau. Taib. Kalau yudarrisu fi'lul mudhari. Ya, atau sekarang atau nanti. Darris apa? Fi'il apa? Naam, fi'lul amri. Perintah. Ya. Kemudian mudarris tadi apa? Naam, ismul fa'il. Ismul fa'ili atau apa? Pelaku. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya kalau fa'il ismul fa'il itu ditambah er gitu. Ya. Contoh misalnya apa? Menulis bahasa Inggrisnya apa? Alright, ya. Tinggal tambah er di belakangnya apa? Writer, berarti yang menulis, penulis. Ah, itu kira-kira seperti ini. Ya, ini isim fa'il. Ya, ini isim fa'il. Nah, kalau darrasa
Ya, ini fi'il, kata kerja, fi'il madhi namanya, lampau, past tense kalau dalam bahasa Inggris. Artinya dia telah mengajar. Ya, yudarrisu, ya present gitu kan, sekarang atau future gitu, nanti. Ya, sedang mengajar atau akan mengajar. Nanti tinggal menambahkan kata, nanti akan menjadi akan gitu kan. Kemudian darris ini apa? Afwan, ini fi'il amr, perintah. Darris, mengajarlah. Nah, mudarris orang yang mengajar. Orang yang mengajar atau pengajar atau dosen atau guru gitu, seperti itu ya. Baik. Kemudian nanti kalau dalam ilmu saraf nanti kita pelajari, ini semua ada wazannya ya. Ada wazannya atau ada timbangannya. Ya, jadi ini ada timbangannya semua seperti ini. Contoh misalnya, ini sekilas aja. Darrasa yudarrisu darris mudarrisun. Ini ada timbangannya, ada wazannya. Wazannya apa? Fa'ala yufa'ilu fa'il mufa'ilun. Ya. Baik, kita lihat satu contoh lagi dan sinonim dari atau muradif daripada darrasa yudarrisu mudarrisun ya. Kita hapus dulu. Ya, nanti kalau murajaah tinggal di setel lagi ya. Jadi bisa kelihatan. Baik. Kita lihat sinonimnya. Mudarris, mudarrisun. Ini wazan yang sama ya. Dengan wazan yang sama. Muallimun. Nah, muallim ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Ya, muallim. Ya. Baik, mudarrisun sinonimnya ya, bahasa Arabnya muradifnya itu muallimun. Nah, kita tahu tadi bahwa ini berasal dari kata kerja. Ya. Maka ini juga berasal dari kata kerja. Ya, ini namanya isim fa'il, ini juga isim fa'il. Wazannya sama. Ya, wazannya sama. Fa'ala yufa'ilu. Kemudian ini apa namanya? Kita nggak perlu bahas semua ya, yang simpel-simpel aja. Kita nggak bahas masdarnya apanya nanti ya. Nggak apa-apa, kita lihat masdarnya juga. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kemudian fa'il. Ya, kemudian mufa'ilun. Ini kita tidak ambil semua. Taib, ini wazannya namanya masdar. Ini afwan, ini wazannya, ini timbangannya. Mudarrisun, darrasa, yudarrisu, tadris, darris, mudarris. Ya. Sekarang muallimun, ya, allama, yuallimu, ta'lim. Ya, makanya kalau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya majelis taklim ya, majelis ta'lim. Itu diambil dari isim masdar dari kata kerja allama yuallimu ta'lim. Ya, jadi majelis sudah bahasa Arab. Ta'lim juga bahasa Arab, isim masdar dari kata allama yuallimu ta'lim. Ya, fa'ala yufa'ilu taf'il. Ya, fa'il allim, mufa'il mudarrisun. Ya, seperti itu. Nah, muallim ya, muallim ini sinonimnya atau muradifnya. Muallimun. Ya, ini juga diambil dari isim fa'il. Isim fa'il ini diambil dari isim ini juga namanya ismun fa'il ya, wazannya mufa'ilun. Ya, seperti itu. Jadi ini bukan asli ya. Bukan asli. Kalau di kita yang tidak asli itu kan juga kayak pengajar ya. Kan bukan asli kan? Diambil dari kata mengajar. Mengajar, telah mengajar, sedang mengajar, pengajaran, pengajar. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris teach. Teach itu kan mengajar ya. Darrasa yudarrisu. Ya. Kemudian teaching gitu kan. Kemudian teacher. Ada er-nya. Nah, teacher-nya ini adalah muallim atau mudarris. Ya, seperti itu. Jadi bukan kata asli. Ya. Bukan kata asli dari sananya. Ya, sama kalau guru kan dalam bahasa Indonesia itu guru asli ya. Guru juga bukan ya, menggurui. Bukan kata asli ya. Asli. Iya, seperti itulah intinya. Kalau kayak mengajar, pengajar, nah itu bukan kata asli. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini ada namanya disadur dari kata kerja.
ya, kemudian dijadikan isim fa'il, kemudian dijadikan isim masdar, ya, dan seterusnya. Ya, taib. Hadza akhi huwa mudarrisun. Ya, berarti apa artinya huwa mudarrisun? Dia adalah seorang pengajar. Taib, karena dia mudarrisun ini ada tidak pakai alif dan lam, ya. Tidak pakai alif lam, berarti dia nakirah. Berarti tidak definitif. Artinya kalau kita terjemahkan huwa mudarrisun, dia adalah seorang pengajar. Nah, seperti itu. Ya, itu terjemahannya seperti itu karena dia nakirah bukan ma'rifat, tidak definitif. Maka kita terjemahkan huwa mudarrisun, dia adalah salah seorang pengajar. Ya, atau dia adalah salah seorang dosen atau dia adalah salah seorang guru. Ya. Taib, badar, ahlan wa sahlan, ya, sudah masyhur ya. Nah, ini diantara penggunaannya ahlan wa sahlan. Ya. Maksudnya dia mengatakan kepada mudaris tersebut ahlan wa sahlan, ya. Taib, Ahmad hadza shadiqi, ya, sama, ya. Hadza ismul isyarah lil qarib, isim isyarah yang menunjukkan, ismun isyarat yang menunjukkan kepada yang dekat. Dan hadza ini untuk apa? Muzakkar apa muannas? Untuk muzakkar. Taib, sadiqi, mana sadiqi? Naam, sadiqi dari kata apa? Sadiqun, ya, ditambah kemudian dimasukkan yaul mutakallim, ya. Ya, sadiqun. Ya, ini muradifnya, sinonimnya bisa sahibun, ya, juga bisa apa? Bisa juga zamilun, ya. Ya, masih banyak lagi, tapi ini diantara, wallahu a'lam, ini diantara muradif atau sinonim dari kata sadiq. Sadiqun, sahibun, zamilun. Ya, taib. Kemudian kita masukkan, tambahkan yaul mutakallim. Jadilah dia apa? Jadilah sodiki, ya. Apa artinya sodiki? Temanku, ya, teman aku, ya. Jadi kata sodikun, seorang teman, ditambahkan, dimasukkan yaul mutakallim, maka jadilah apa namanya, temanku, ya. Taib, huwa muhandisun, ya, huwa muhandisun. Taib, mana muhandisun? Nah, muhandisun juga isim fa'il, ya. Muhandisun artinya insinyur, ya. Muhandisun seorang insinyur, ya. Ahlan wa sahlan. Ahmadu ma'as salama, ya. Ma'as salama. Badr ma'as salama. Apa artinya ma'as salama? Ya. Iya, seperti itu, ya. Jadi apa namanya? Artinya ma'as salama. Kalau dalam bahasa Inggris itu apa, ya? Iya, bisa juga, ya, kayak goodbye gitu, ya, kalau dalam bahasa Inggris. Tapi ini masya Allah kalau kita kan ma'assalama, ya, artinya ini juga dalam bentuk doa, ya, ma'assalama, jadi semoga keselamatan itu menyertaimu gitu, seperti itu, ya, ma'assalama, ya. Kalau kita biasanya kalau antum pelajari, ya, belajar sunnah, maka kita biasanya kalau mau berpisah itu ada yang mau berangkat gitu kan, kita katakan fi amanillah, ya, fi amanillah gitu, seperti itu, ya. Jadi ma'assalama, ini ungkapan kalau mau berpisah gitu, ya. Jadi intinya mendoakan kepada dia keselamatan, seperti itu, ya. Taib, ini al-hiwar ats-tsalits alif, ya. Yang mana di al-hiwar ats-tsalits alif ini, di sini bercakap-cakap itu adalah laki-laki atau muzakkar, ya. Taib. Sekarang kita lanjut ke al-hiwar ats-tsalits ba, ya. Al-hiwar ats-tsalits ba, unzur wastami' wa'id, ya. Unzur wastami' wa'id.
Taib, di sini di di Al-Hiwar Ats-Tsalits Ba ini, kalau antum punya buku, coba lihat, perhatikan di situ semuanya gambar wanita. Ya. Nah, dalam hiwar ini ada nada, kemudian ada huda, kemudian ada al-ukhtu. Ya. Kemudian ada al-ukhtu. Taib, nada assalamualaikum, huda waalaikumsalam. Perhatikan perbedaannya ya antara alif dan ba. Nada hadhihi ukhti hiya tabibatun. Hadhihi ukhti hiya tabibatun. Huda ahlan wa sahlan. Nada hadhihi sadiqati hiya talibatun. Al-ukhtu ahlan wa sahlan. Nada ma'as salama. Huda ma'as salama. Ya, perhatikan di sini apa yang diganti, ya, kemudian apa yang tetap, artinya tidak berubah. Ini perhatikan di sini. Ya, apa yang harus diganti ketika lawan bicara kita adalah muannas, ya, atau lawan bicara kita adalah mudzakkar, ya. Lawan bicara kita laki-laki atau lawan bicara kita perempuan, apa yang harus diganti, ya. Taib, nada assalamualaikum, huda waalaikumsalam. Nada hadhihi ukhti. Ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang di atas, ya, yang alif hadza akhi. Ya, kalau di sini hadhihi ukhti, ya. Di sini ada kata baru. Ya, di sini ada hadhihi ukhti. Ya, dari kata hadhihi, ya, kemudian ukhtun, kemudian yaul mutakallim. Taib, yang pertama, hadhihi, ya, ini tadi sama maknanya dengan hadza, maknanya sama. Dan fungsinya sama, ismul isyarah. Ya, isim isyarat. Cuma perbedaannya, ya, kalau hadza lil mudzakkari, ya, kalau hadhihi, ya, lil muannatsi. Ya, ini perbedaannya. Kalau hadza lil mudzakkar atau untuk laki-laki, kalau hadhihi lil muannats. Ya, itu perbedaannya. Taib. Kemudian kata ukhtun. Ya. Ukhtun dengan akhun itu sama. Ya. Semua saudara. Ya. Cuma kalau akhun, ya, akhun ini untuk apa? Mudzakkar, ya, laki-laki, ya. Kemudian kalau ukhtun untuk perempuan. Ya. Jadi akhun untuk laki-laki, ukhtun untuk perempuan. Ya. Jadi kalau ini saudara, ini saudari. Ya, itu perbedaannya. Ya, makanya ukhti gitu ya. Ya, al-ukht, ya, al-ukht, ya, kalau disingkat biasanya. Al-ukht siapa gitu. Kemudian al-akh siapa gitu. Ya, dipakaikan alif lam di situ. Al-akh siapa gitu. Al-akh Zaid misalnya. Atau al-ukht, ya, Fatimah misalnya. Ya. Taib, ini perempuan, afwan, ini laki-laki, ini perempuan. Ya, jadi saudara, ini saudari. Ya. Taib. Kata akhun dan ukhtun itu, ya, itu umum. Ya.
bisa dipergunakan untuk saudara atau saudari yang ada hubungan darah, ya. Bisa juga yang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kekerabatan, ya. Bisa difahami, ya. Jadi bisa dipakai untuk yang kekerabatan, akhi, ya, akhi shogir, adekku, akhil kabir, kakakku bisa. Atau ukhtis sagira, saudariku, ukhtis sagira, saudari adekku, ya. Kemudian ukhti al kabira, kakakku yang perempuan gitu, bisa. Ya, bisa juga dipergunakan untuk orang lain yang tidak ada hubungan darah. Ya, seperti misalnya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Ya. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu apa? Bersaudara, walaupun tidak ada hubungan darah. Ya, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, tapi apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, untuk saudara ada yang lebih spesifik lagi, ya. Yang mana itu hanya digunakan untuk saudara kandung, ya. Apa itu? Tahu nggak? Saudara laki-laki kandung. Tahu nggak? Naam. Syakikun. Ini khusus untuk saudara kandung. Ya, syakikun. Ini saudara. Ya, saudara tapi ini untuk laki-laki. Ya, kalau untuk perempuan apa? Tinggal tambahkan ta marbuthah di belakangnya. Syakikatun. Ya, ini tidak bisa lagi dibawa kemana-mana maknanya. Ya, jadi ini khusus untuk saudara kandung. Saudara kandung ini saudari kandung. Tapi kalau akhun atau ukhtun itu umum, ya. Bisa ada hubungan darah, bisa tidak ada hubungan darah atau tidak ada hubungan kekerabatan. Tapi kalau ini harus kandung, syakikun saudara kandung, kemudian syakikatun saudari kandung, ya. Taib hadhihi ukhti, ya. Hadhihi afwan, ini bukan ukhti ya, shadiqati ya. Sahih. Hadhihi ukhti. Taib. Kemudian kita lihat hiya tabibatun. Ya, hiya Taib. Apa perbedaannya tadi yang pertama? Ya, kalau yang pertama memakai apa? Huwa. Kemudian huwa apa di situ? Mudarrisun, ya. Nggak usah kita pakai tabib aja biar jelas. Perhatikan perbedaannya, ya. Kalau hiya ini apa? Dhamirun munfasil lil hiya dhamirun munfasil lil apa? Naam. Lil muannatsi. Kalau huwa tadi apa? Dhamirun munfasilun lil naam. Taib. Nah, perhatikan setelahnya. Apa perbedaannya di sini dengan hiya tabibatun dengan huwa tabibun? Hiya memakai apa? Memakai ta marbuthah. Ya. Kalau huwa tanpa ta marbuthah. Nah, itu bedanya, ya. Nah, yang menandakan bahwa dia ini muannas atau perempuan adanya
ta marbutoh. Ini yang pertama hiya. Kemudian yang kedua ini harus mengikuti ini khabar namanya. Ya. Kalau tidak salah juga sudah dibahas di guru kita sudah bahas ya. Mubtada dan khabar. Ya. Karena mubtadanya adalah muannas, maka khabarnya juga harus muannas ya. Nah, jadi nggak boleh hiya tobibun ya, atau nggak boleh huwa tobibatun, nggak boleh. Tapi hiya tobibatun, huwa tobibun, seperti itu. Contoh lain misalnya huwa, kita pakai mudarris. Huwa mudarrisun ya. Taib, huwa mudarrisun, biar lebih aplikatif. Tadi kan sudah ya. Kalau hiya kan, huwa kan mudarrisun. Kalau hiya, tinggal tambah tak marbuto di belakangnya yang menunjukkan bahwa dia itu seorang perempuan. Jadi ini nggak perlu dirubah ya, karena ini kan tadi isim fa'il. Isim fa'il itu bisa juga fa'ilah, bisa pelaku laki-laki, bisa pelaku perempuan, kecuali dalam beberapa kondisi dalam hukum-hukum itu, seperti misalnya haid, nggak perlu haidatun ya. Haid kan dari kata hada, dari kata haid ya, itu isim fa'il haid. Nah, haid itu haidun ya, karena yang haid itu cuma perempuan, jadi nggak perlu pakai haid haidatun ya. Sama kalau yang kita maksudkan adalah hamil di sini mengandung, maka kita tidak perlu memakai kata hamilatun, karena yang mengandung itu cuma perempuan, kecuali kalau hamil dibawa ke makna yang lain. Misalnya huwa hamilul kutub, misalnya dia membawa buku-buku, nah baru boleh kita katakan huwa hamilul kutub atau hiya hamilatul kutub. Nah, itu boleh seperti itu. Akan tetapi kalau yang dimaksudkan hamil mengandung di sini, maka tidak perlu hamilatun ya. Jadi kita katakan hiya hamil, dia itu hamil, maksudnya dia mengandung ya, seperti itu ya. Jadi hiya di sini tinggal tambahkan mudarrisun, di sini tinggal tambahkan apa? Mudarrisatun. Ya, mudarrisatun. Naam, huwa mudarrisun, hiya mudarrisatun, ya. Baik. Ya, di sini hiya tobibatun, ya. Apa arti mana tobibatun atau tobibun? Naam. Ya, sudah disadur ke bahasa Melayu juga. Tabib ya. Biasanya kan dulu kan dia itu tabib loh gitu. Maksudnya dia mengobati penyakit gitu. Ya, dia seorang yang mengobati penyakit. Dulu dipakai kata tabib, kalau sekarang mungkin udah enggak. Ya. Nah, disadur dari sini. Kalau laki-lakinya tabib artinya seorang dokter. Kalau huwa tabibun, dia seorang dokter, tapi kalau perempuan hiya tabibatun, dia seorang dokter. Ya. Baik. Selanjutnya, ahlan wa sahlan. Hadhihi shadiqati, ya. Hadhihi shadiqati, ya. Ini sudah dibahas tadi belum? Hadhihi belum ya. Nah, kalau hadza tadi apa? Udah dibahas belum ini? Belum ya. Hadza apa lil? Ismul isyarah, ismul isyarah, isyarati lil qarib dulu. Ya. Kemudian hadhihi sama. Ya. Taib, kalau hadza lil mudzakkari. Kalau hadhihi lil muannatsi, untuk muannas, ya.
atau untuk perempuan. Jadi tidak boleh dipakai, ini tidak boleh dipakai untuk laki-laki ya, atau mudzakkar. Ini juga tidak boleh dipakai untuk perempuan atau muannas. Ya, jadi tidak boleh dibolak-balik. Harus sesuai dengan penggunaannya masing-masing ya. Hadhihi sodikati ya, dari kata sodikatun ya, dari kata sodikatun ya, kemudian ditambah yaul apa? Yaul apa namanya? Yaul mutakallimi. Ya, istilah-istilah begini nanti dihafalkan ya. Karena ini nanti terus akan kita pelajari ya. Sodikatun, kemudian ya al-mutakallim. Ya. Ya, jadi sodikatun, sodikati. Mudarrisatun, mudarrisati. Ya. Kemudian saburatun, saburati. Ya, ini namanya yaul mutakallim. Apa artinya sodiqah? Ya, sama sodik. Ya, cuma kalau ini pakai ta marbutoh di belakangnya karena dia muannas. Kalau sodikun tidak pakai ta marbutoh. Jadi sodikun teman aku. Ya, kalau sodiqatun juga laki-laki, sodiqatun juga artinya teman aku tapi untuk perempuan ya. Jadi sodiqatun ya. Kemudian dimasukkan yaul mutakallim. Jadilah sodiqati. Sodiqatun seorang teman perempuan atau sodiqun seorang teman laki-laki, ditambahkan yaul mutakallim di belakangnya. Jadi sodiqi teman laki-lakiku, sodiqati teman perempuanku. Ya, seperti itu artinya. Ya. Baik. Kemudian hiya thalibatun. Ya. Hiya thalibatun. Hiya thalibatun tadi sudah ya dibahas hiya. Sekarang thalibatun. Ma makna thalibatun? Ya, thalibun. Untuk perempuan thalibatun. Ya, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Apa perbedaannya di sini? Kalau yang laki-laki dan perempuan, ya cuma tak marbutah saja ya. Di sini ada tak marbutah, ya. Nah, thalibun dan thalibatun ini isim fa'il ya. Ini juga isim fa'il. Ini isim fa'il, asalnya ini kata kerja. Jadi bukan asli. Ya, ini bukan asli, tapi asalnya kata kerja. Kata kerjanya apa? Dari mana? Naam, talaba yatlubu. Kemudian talaban. Isim masdarnya, kemudian fi'il amrnya utlub. Ya. Nah, ini isim fa'il. Ya, isim fa'il. Apa tandanya kalau dia itu isim? Ya, ada tanwinnya. Ada tanwinnya. Ini isim bukan asli isim, tapi dia berasal dari kata kerja. Kata kerjanya apa? Talaba yatlubu talaban utlub. Wazannya apa? Fa'ala yaf'ulu, ya. Fa'lan uf'ul. Ya, itu wazannya. Apa artinya talaba yatlubu? Nah, talaba yatlubu itu banyak artinya. Di antaranya talaba yatlubu itu talaba artinya dia telah meminta, ya. Dia telah menuntut. Ya, itu diantara makna daripada talaba yatlubu. Makanya talibul ilmu itu artinya apa? Penuntut ilmu. Ya, talibul ilmi itu artinya penuntut ilmu. Ya, dalam hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kalau tidak salah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli
muslimin. Nah, ini diambil dari kata masdarnya, talabul ilmi, talab. Ya. Kemudian kalau tidak salah Rasulullah SAW juga pernah bersabda, marhaban ya talibal ilmi. Ya, marhaban ya talibal ilmi. Ini isim fa'il, mempergunakan isim fa'il. Kemudian ada ungkapan yang sebagian saudara-saudara kita biasa mengatakan bahwa itu adalah hadis, ya, tapi ternyata itu adalah hadis palsu. Lebih cocoknya kalau kita katakan bahwa itu adalah ungkapan atau kata mutiara gitu kan, seperti itu, ya. Utlubul ilma walau bisin. Ya, ini memakai fiil amr, ya. Utlub artinya tuntutlah. Utlubul ilma, tuntutlah ilma walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Ada orang yang mengatakan, oh ini hadis, padahal ini adalah hadis palsu. Tidak boleh kita katakan hadis, ya. Karena kenapa? Kalau kita mengatakan itu hadis, itu artinya mengatasnamakan Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah tidak pernah mengucapkan seperti itu. Dan kalau mengatasnamakan Rasulullah SAW, padahal Rasulullah tidak pernah mengucapkan seperti itu, Rasulullah mengancam kita. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatasnamakan aku, ya, mengadakan dusta atas nama aku, gitu kan, ya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka, ya. Nah, ini kata talib, ya. Dia talibul ilmi gitu, ya. Artinya dia seorang penuntut ilmu. Kalau untuk perempuan talibatul ilmi. Laki-laki talibul ilmi, dia seorang penuntut ilmu, ya. Kalau untuk perempuan talibatul ilmi, dia seorang wanita penuntut ilmu. Dari kata kerja talaba yatlubu, talaba fi'il madi, dia telah meminta atau dia telah menuntut. Yatlubu, dia sedang menuntut, ya. Talaban, ini bisa tuntutan seperti itu. Kemudian utlub, tuntutlah. Nanti ada lagi fi'il nahi, ya. Kemudian isim makan, ya. Kemudian isim alat dan seterusnya, itu ada lagi, tapi nanti kita pelajari pelan-pelan insyaallah. Kemudian ahlan wa sahlan, ma'assalama. Ini sudah selesai walhamdulillah, ya. Jadi kita sudah menyelesaikan al-hiwar ats-tsalits. Kita sudah selesaikan al-hiwar ats-tsalits alif dan al-hiwar ats-tsalits ba, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan besok subuh, ba'da subuh di mufradat, ya. Kemudian juga kita masuk ke tadrib, ya. Kita masuk ke tadrib. Besok tadribnya sudah mulai agak banyak, ya. Sudah mulai agak banyak. Taib, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada subuh hari yang sangat berbahagia ini. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.